Hi. Good morning everyone. Good morning students. Good morning Lutu. How are you today? Are you okay students? We hope you are good and keep spirit students. Dan juga untuk anak-anak teacher Lutu, tetap semangat ya anak-anak teacher walaupun kita masih tetap belajar dari rumah. Nah, sebelum pembelajarannya kita mulai anak-anak teacher, it's better let's pray. Lord Jesus, we thank you for your blessing, for your kindness, for everything that you have given for us until this beautiful morning. Lord Jesus, we want to start our thematic lesson. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Everybody say, Amen. Sebelum pembelajarannya kita mulai, anak-anak teacher, Elizabeth ingin menyampaikan sesuatu nih untuk anak-anak teacher, yaitu ingat 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ya anak-anak teacher. Semoga anak-anak teacher kemanapun keluar rumah tetap ingat 3M, lakukan protokol kesehatan, dan ingatkan orang-orang di sekitar kamu juga untuk melakukannya. Oke anak-anak teacher, kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Baiklah anak-anak teacher, Lutu, kita mulai pembelajaran kita hari ini anak-anak teacher. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menuliskan waktu yang sudah ditunjukkan jam, menuliskan contoh sikap menghemat energi, dan juga menyebutkan hak dan kewajiban berkaitan dengan sumber energi. Banyak cara dilakukan untuk menghemat energi listrik. Salah satunya adalah dengan tidak menyalakan lampu sebelum matahari mulai terbenam. Matahari biasanya mulai terbenam pada pukul 5 sore atau pukul 17. Tahukah kamu bagaimana letak jarum yang menunjukkan pukul 17? Baiklah anak-anak teacher, di kelas 2 kita sudah pelajari tentunya mengenai waktu ini ya anak-anak teacher. Nah, pukul 17.00 itu merupakan pukul 5 sore. Tentunya masih ingat ya. Pada jam analog, jarum pendek menunjukkan jam dan jarum panjang menunjukkan menit. Nah, perpindahan jarum panjang sejauh satu angka adalah 5 menit. Pada pukul 5, jarum pendek menunjukkan ke angka 5. Nah, jarum panjang menunjukkan angka 12. Nah, ini merupakan pukul 5. Perhatikan contoh lainnya berikut. Nah, di sini anak teacher ada pukul 1:30 ya. Nah, untuk menuliskannya, gambarkan jarum pendek di antara angka 1 dan 2. Jarum panjang tepat di angka 6. Nah, dibaca pukul 1:30 menit atau pukul 1:30. Oke, paham ya anak-anak teacher? Ya, nah lalu bagaimana kalau pukul 8:15? Caranya adalah gambarkan jarum pendek di angka 8 lebih sedikit. Nah, kenapa? Tadi kan anak teacher dikatakan perpindahan satu angka itu adalah 5 menit. Nah, di sini ada 15 menit, berarti jarum panjang di angka 3 dibaca pukul 8:15 menit. Paham ya anak-anak teacher? Oke, nah lalu kita perhatikan jarum jam pada gambar ini. Nah, yang pertama adalah pukul 1 siang. Nah, anak teacher, kalau pukul 1 siang dapat ditulis 13.00. Nah, ini juga kemarin di kelas 2 sudah kita pelajari kan anak-anak teacher. Nah, hari ini kita hanya mengingatkan kembali. Lalu yang kedua ya anak teacher, pukul 3 sore dapat ditulis 15.00. Pukul 7 malam dapat ditulis 19.00. Oke. Lalu gambar yang selanjutnya pukul 2 pagi dapat ditulis
2.00. Lalu pukul 9 pagi dapat ditulis 9.00. Nah, anak-anak teacher, sampai di sini sudah mengerti ya, anak teacher? Yuk kita perhatikan mengenai lama waktu yang diperlukan. Nah, soal ceritanya adalah Ibu Yohana berangkat dari rumah pukul 6 dan sampai di kantor pukul 9. Nah, pertanyaannya adalah berapa lama waktu yang diperlukan Ibu Yohana untuk sampai di kantor? Nah, kita gambarkan dulu mulai atau dapat dikatakan berangkat dari rumah dinyatakan dengan mulai ya anak-anak teacher. Nah, dimulai pukul 6 dan selesai atau sampai di kantor pukul 9. Nah, bagaimana cara menghitung lama waktu yang diperlukan? Caranya adalah lama kegiatan sama dengan waktu selesai dikurang waktu mulai. Nah, perhatikan anak-anak teacher, waktu selesainya tadi pukul berapa? Ya, pukul 9. Lalu dimulai tadi pukul 6. Nah, untuk mengetahui lama waktu yang diperlukan, kita lihat dari waktu mulainya tadi. Oke, anak teacher, kita mulai dari pukul 6 tadi ya. Pukul 6 ke pukul 7 ada berapa lama waktunya anak teacher? Ya, benar sekali, ada 1 jam. Lalu pukul 7 ke pukul 8 ada berapa lama anak teacher? Ya, benar sekali, 1 jam juga. Lalu 8 ke 9? Oke, thank you, 1 jam juga. Nah, anak-anak teacher, kamu sudah tahu dong pastinya berapa lama waktu yang diperlukan. Nah, lamanya adalah pukul 9 dikurang pukul 6. Yaitu berapa lama waktunya anak-anak teacher? Ya, ada 3 jam. Nah, lama waktu yang diperlukan Ibu Yohana untuk sampai di kantor adalah selama 3 jam. Nah, bagaimana dengan soal cerita ini anak teacher? Deli mulai mengerjakan pekerjaan rumah mulai pukul 14 lewat 45 hingga pukul 16 lewat 15. Berapa lama Deli mengerjakan pekerjaan rumah? Ingat ya anak-anak teacher, lamanya waktu suatu kegiatan atau kegiatan dapat dihitung dengan cara menentukan selisih waktu antara waktu kegiatan dimulai dengan waktu kegiatan berakhir. Nah, seperti tadi juga anak-anak teacher, cara penyelesaiannya yaitu lama kegiatan sama dengan waktu selesai dikurang waktu mulai. Nah, perhatikan anak teacher, waktu selesainya tadi pukul 16 lewat 15. Lalu waktu mulainya kita kurangkan 14 lewat 45. Nah, anak teacher, kamu dapat menggunakan bantuan garis waktu berikut. Oke, yuk kita perhatikan bantuan garis waktu berikut. Nah, anak-anak teacher, untuk mempermudah kamu dalam menghitung berapa lama waktunya, karena ini menggunakan menit yang berbeda-beda, anak teacher, kamu mulai tadi pukul 14 lebih 45 menit. Nah, ini nih. Lalu selesainya tadi 16 lebih 15 menit. Nah, anak-anak teacher, untuk menghitung berapa lama antara 14 lebih 45 sampai dengan 16 lebih 15. Nah, anak teacher, kamu boleh mulai dari waktu 14 lebih 45 tadi menuju 15. Nah, kira-kira ada berapa menit anak-anak teacher? Ada 15 menit. Nah, pukul 15 menuju 16 ada berapa lama? Ya, ada 1 jam. Lalu sisanya 16 menuju 16.15 ada berapa menit anak teacher? Ada 15 menit. Nah, cara penyelesaiannya anak-anak teacher berarti akan kita jumlahkan. Nah, di sini terdapat menit dengan menit
berarti ini kita gabung saja anak-anak teacher. 15 menit ditambah 15 menit adalah 30 menit. Berarti lama kegiatannya adalah 1 jam 30 menit. Paham ya anak-anak teacher? Oke, nah contoh sikap menghemat energi pastinya anak-anak teacher baik di rumah, di sekolah, ataupun di mana berada kita perlu untuk menghemat energi, untuk tidak boros ya anak-anak teacher. Contohnya di rumah. Nah, bagaimana sikap kita untuk menghemat energi anak-anak teacher? Nah, contohnya dalam mematikan TV jika sudah selesai menonton, tidak menyalakan lampu di siang hari jika cuaca cerah, mencabut menanak nasi jika sudah tidak digunakan, membuat ventilasi dan penerangan yang cukup. Dan masih banyak lagi sikap yang lain ya anak-anak teacher. Bagaimana kalau di kamar mandi? Nah, caranya menggunakan air secukupnya, mengisi air jika kosong, mengurus air yang kotor, tidak menggunakan air untuk bermain, dan yang lain-lain. Masih banyak lagi sikap kita menghemat energi. Nah, anak-anak teacher, kamu juga harus melakukannya di rumah ya anak-anak teacher, untuk menghemat energi di rumah, baik di ruang tamu ataupun di kamar mandi. Kita wajib menjaga dan merawat kelestarian sumber energi agar tetap tersedia dan tidak tercemar. Setelah melakukan kewajiban yang tadi anak-anak teacher, itu merupakan kewajiban kita ya, kita akan mendapatkan hak. Nah, ketika kewajiban itu sudah kita lakukan dengan baik, maka kita akan menerima hak. Misalnya, hak mendapatkan sumber air, hak mendapatkan udara bersih, hak mendapatkan pasokan atau persediaan energi listrik. Nah, kewajiban dalam menghemat sumber energi tadi yang lain contohnya menggunakan sumber energi seoptimal mungkin, menghemat energi listrik, mematikan alat elektronik saat tidak digunakan. Nah, teacher pastikan juga anak-anak teacher di rumah untuk tetap melakukan sikap menghemat energi ya anak-anak teacher. Pastinya anak-anak teacher di rumah terkadang televisinya hidup padahal nggak ada yang nonton. Nah, itu salah satu pemborosan. Nah, makanya anak-anak teacher harus menghemat listrik. Contohnya juga yang lain mematikan lampu di kamar jika tidak digunakan, atau mematikan AC jika kita tidak ada di rumah. Nah, itu sikap kita menghemat energi. Oke anak-anak teacher, sampai di sini paham ya? Silakan dikerjakan, ayo berlatih halaman 32 sampai 33. Silakan dikerjakan dengan rapi dan juga dengan jelas, dan penyampaian kata-katanya juga harus lengkap ya anak-anak teacher. Oke anak-anak teacher, until here our meeting for today. Let's pray. Lord Jesus, we thank you for your blessing. Until now, we have done our thematic lesson, and now we want to continue our activities. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Everybody say, Amen. Oke, anak-anak teacher, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, rajin belajar, rajin berdoa, dan pastinya anak-anak teacher tetap lakukan yaitu gerakan 3M ya anak-anak teacher. Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ya anak-anak teacher. Kemanapun kamu keluar rumah, tetap ingat 3M. Oke anak-anak teacher, semoga sehat selalu. Goodbye.